Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten dan agar channel ini semakin maju dan semakin besar. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang trik-trik atau langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan sebelum melakukan pembongkaran atau perbaikan mesin. Sebelum melakukan perbaikan, seperti biasanya saya melakukan analisa terlebih dahulu apa aja yang perlu dilakukan. Jangan sampai kita sudah melangkah lebih jauh tetapi salah langkah. Untuk itu apa aja yang perlu dilakukan pada saat troubleshooting. Ini buat kalian yang masih pemula atau buat kalian yang baru lulus SMK atau baru lulus kuliah yang baru masuk di dunia engineering, terutama di bagian maintenance dan terlebih lagi bagian breakdown atau perbaikan mesin. Maka tonton video ini sampai selesai. Saya akan membagikan langkah-langkah troubleshooting yang cukup sederhana dan mudah dipraktekkan di lapangan. Perlu teman-teman ketahui yang paling utama dalam proses melakukan troubleshooting, yaitu teman-teman harus paham cara kerja mesin tersebut. Mesin tersebut cara kerjanya seperti apa, proses kerjanya seperti apa, langkah kerjanya seperti apa. Sebagai contoh, pompa air di rumah ketika colokan atau steker dicolokin ke listrik, maka motor atau dinamo akan berputar dan memutar pompa atau memutar impeller, maka air akan terhisap dalam ruang pompa sehingga pompa bisa mengeluarkan air. Apabila teman-teman sudah mengetahui proses kerjanya seperti apa, maka teman-teman akan lebih mudah melakukan troubleshooting. Berikutnya yang harus teman-teman ketahui adalah memperhatikan apa kondisi dasar yang berubah. Jadi setelah teman-teman mengetahui cara kerja mesin, selanjutnya teman-teman harus mengetahui kondisi mesin apa yang berubah dari segi fisik, mungkin dari segi posisi dan lain sebagainya. Contoh tadi kasus pompa ternyata tidak mengeluarkan air. Setelah kita lihat ternyata ada kabel yang putus, berarti kita lakukan perbaikannya dengan menyambung kabel yang putus. Jadi dari segi fisik kita harus bisa mengetahui apa yang berubah dari mesin tersebut. Kalau di perusahaan yang cukup modern atau di tempat kerja saya pun, kita selalu menggunakan alat ukur untuk menentukan mesin tersebut ada yang berubah atau tidak. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengetesan motor atau dinamo tadi, dinamo pompa. Kita menggunakan alat ukur ampere meter. Kita baca nameplate, misalkan di nameplate itu arusnya seharusnya 5 ampere, setelah kita ukur ternyata 8 ampere, maka sudah dipastikan ada sesuatu yang berubah pada mesin tersebut, dan kemungkinan besar itu menjadi penyebab atau akar masalahnya. Atau mungkin hanya sekedar baut kendor saja yang tadinya kenceng dan tiba-tiba menjadi kendor, itu juga merupakan salah satu tanda-tanda bagian itulah yang merupakan biang kerok atau akar masalahnya. Lalu berikutnya adalah gunakan metode 5 indera teman-teman. Ini lebih menjurus ke visual kontrol yang dapat kita lihat dengan 5 indera kita. Misalkan dinamo tadi tidak mau berputar, ternyata baunya sangit. Nah, berarti kemungkinan besar motor tersebut terbakar atau burn out. Maka kita harus menentukan langkah selanjutnya, yaitu kita ukur atau kita tes dinamonya dengan menggunakan multimeter. Atau mungkin kita melakukan penglihatan yang tadinya tidak ada oli, ternyata banyak perceceran oli. Nah, maka disitulah kemungkinan besar akar masalahnya. Selanjutnya, setelah teman-teman memahami cara kerja mesin dan memperhatikan apa yang berubah, selanjutnya menggunakan indera, selanjutnya langkah kerjanya yaitu mulai dari yang paling sederhana. Jadi kerjakan yang paling mudah terlebih dahulu, jangan ambil yang susah.
karena biasanya akar masalahnya itu tidak selalu yang susah, tapi bisa jadi yang sepele-sepele. Sebagai contoh, pompa air di rumah Anda tidak bisa mengeluarkan air, maka jangan langsung ganti pompanya atau ganti dinamonya. Jadi langkah yang pertama yaitu cek apakah ada listrik atau tidak, kabelnya benar atau tidak. Jadi usahakan dari yang mudah dulu baru ke yang susah. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus mengetahui dan memahami cara kerja alat yang rusak tersebut atau dasar-dasar teknik tentang alat tersebut. Misalkan yang rusak adalah bearing, maka teman-teman harus mengetahui bearing yang bagus seperti apa, yang tidak bagus seperti apa. Atau misalkan itu adalah motor listrik, maka motor listrik yang bagus itu seperti apa, yang tidak bagus seperti apa, cara ngukurnya bagaimana, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah teman-teman langkah-langkah troubleshooting yang bisa Anda praktekkan di tempat kerja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.